Welcome back. Yes, welcome to Let's Talk with Zon Pao and MC Bensu. Asik. Jadi hari ini saya mengundang seorang narasumber yang merupakan tokoh inspirasi bagi saya pribadi di dunia entertainment tentunya. Dan hampir serupa dan tidak sama dengan MC Bensu pastinya. Dan beliau juga merupakan MC paling top di Kota Medan. Yes. Asik. Jadi tema hari ini yang kita bawa adalah halalkan segala cara untuk keluarganya. Nah, sudah hadir ini. Saya panggilnya Papa Denny. Aku panggilnya Bro Denny aja lah. Tapi dia terkenalnya sebenarnya KD. KD ya? KD, tapi nggak tahu KD-nya apa maksudnya. Boleh dijelaskan nggak KD-nya apa, siang, Mas? Bro. Halo, siang, John Pao. Yes. Halo, Bensu. Gelap ya? Iya, karena Medan panas ya, bro. Iya, betul. Silau lagi, Bro. Iya. Wes, ini suatu kehormatan loh. Dia turun dari pesawat langsung menuju ke City Radio. Iya. Asik. Terima kasih Kayaknya banyak sama sebelumnya lah, ya. kehormatan juga bisa hadir di Let's Talk with John Pao. Bensu. Ya. Apa kabar, John Pao? Baik sekali. Baik. Bensu? Baik, very Luar good. biasa. Oke. Nah, coba ceritain dulu, Ya. kenapa harus KD? Krisdayanti kah? Bukan. Kalau orang taunya KD itu kan Krisdayanti ya. Iya. Oke. Jadi Gelap kan? ya. Oke. Soalnya supaya agak reda ya. Oh iya, oke. Kalau orang-orang tahu itu KD Krisdayanti, tapi untuk di Medan sendiri KD itu adalah Kak Denny Iya. dan Koko Denny. Asik. Ya, kenapa KD? Itu dimulai dari di saat gua tuh nge-MC di Sweet Seventeen ya, kebanyakan anak-anak SMU ya, yang ada di Medan khususnya. Jadi mereka panggil gua Koko, Kak, Kak. Koknya lama-lama ribet ya, Ya. Koko gitu ya. Iya. Jadi lebih simpel mereka panggilnya KD, Koko Denny. I see. Seperti itu. Saya Buat lebih simpel ya. Kenapa saya tahu KD ku? Karena saya pernah bawa acara wedding nih. Tiba-tiba ada muncul satu MC lagi katanya. Merasa tersaingi dong. Di dalam wedding kok ada 2 MC kan. Katanya nih MC-nya terkenal nih. Dia KD. Jadi kali ini tugas dia itu adalah membuat seluruh ruangan ini gempar katanya. Asik. Apa itu KD kan? Tadi jumpa. Wah, ternyata memang KD ya ternyata ya. luar biasa. Namun hari ini dengan penampilan seperti begini kita boleh panggilnya KD. Betul. Kalau di pentas dia itu adalah warung kok. Warung. Apa itu warung ya? Berubah lagi. Warung Berubah. itu beda lagi. Hanya Bensu kayaknya yang tahu ya. Warung itu apa? Saya tahu sih. Tahu juga ya. Tahu mungkin juga. Pendengar yang mungkin yang nggak tahu apa sih warung ya. Kalau KD kita sudah jabarkan ya. Koko Denny, Kakak Denny. Warung itu apa, Bensu? Wanita berburung. Iya. Itu dia. Betul. Warung wanita berburung. Benar sekali. Itu dia. Nah, kenapa warung, kenapa wanita berburung nanti. Lebih detailnya. Nanti. Iya. Nah, jadi pertanyaan pertama sebenarnya simpel-simpel saja untuk Papa Denny nih. Saya pengen tanya nih, di dunia entertain udah berapa lama ini? Gua di dunia entertain sudah masuk 11 tahun. Wow, 11 tahun ya. Sekarang umur berapa, Bro? 40-an. 40-an. Umur 30. Berarti hampir sama lah sama gua. Ya, 40-an. Gitu. Dan langsung terjun jadi MC? Enggak. Gua sebelum terjun di entertain enggak langsung MC. Jadi gua lebih ke kabaret. Oh, oke. Kabaret show. Kabaret itu nggak lama, paling hitungan bulan. Setelah itu gue diundang di stasiun TV yang ada di Sumatera Utara, ya, sebagai presenter. Wow. Itu di kontrak 3 tahun. Setelah 3 tahun baru kita off air sampai sekarang. Asik. Seperti itu. Cuma perbedaannya kan jauh bener nih dari kabaret menuju ke presenter TV ataupun MC kan pastinya kan. Kenapa bisa ke kabaret awalnya? Kabaret itu sebenarnya yang mendukung gua itu ada satu bos kerja saya dulu di travel ya. Jadi dia senang dengan ulah. Dulunya tour guide. Bukan, tapi di travel, tapi bukan tour guide. Oke. Ya kurang Kerja lebih tiketing ya. Oke. Jadi bosnya ini senang lihat kelakuan gua yang mungkin menurut dia lucu, padahal nggak lucu ya. Jadi dia memberikan atribut untuk mendandani gua waktu itu. Jadi dia kasih gua make up yang tapi bukan yang profesional, yang lucu-lucu, wig yang kayak badut, dan ya disuruhlah akhirnya untuk
manggung ya Oke. di wedding Hmm. di 10 tahun yang lalu seperti itu. Itu awalnya sih. Masih ingat nggak pertama kali jadi apa di make upin itu? Jadi Miss Cincin. Miss Cing, Dulu namanya Miss Cincin Miss Cincin. Cincin. from Beijing. Wah, I Oh, see. berarti Ya. jadi wanita burung juga berarti ya? Tetap Waktu itu? warna warung. Tetap warung. Tetap ya? warung. Ya, jangan warna burung loh. Oh iya, ya, betul. warung benar, ya. benar. Bukan Ya, warung. betul. Ya. Tetap warung. Jadi kalau cici saya yang satu ini mendengarkan program kita ini, pasti dia tahu. Ya, Asik. dulu Miss Cincin. Miss Seperti Cincin. Nah, kalau untuk Papa Denny sendiri nih, Mhm. kalau di entertain kan ada istilah latah. Mhm. Latah dalam arti melihat orang terkenal dengan gaya begitu, saya Ya. ikut. Mhm. Lihat lagi terkenal podcast, semua buat podcast Ya. misalnya. Sebenarnya kan latah kan Ya. untuk mengikuti bisnisnya kan, untuk dapat duit lah ceritanya. Betul. Nah, selama ini yang saya kenal Papa Denny ini kan selalu berperan sebagai, boleh bilang banci ya, boleh ya. Berperan sebagai banci ataupun warung lah tadi. Betul. Warung Nah, ya. kenapa memilih peran itu? Kan Oke. bisa dong. Kita jadi presenter kayak kita jadi MC kayak boleh dong jadi pria seperti Daniel Mananta Iya, mungkin langsung kan. jadi Kan dia keren original dong. ya kan. Jadi Ah. kan kamu juga nggak capek kan? Benar. Ah. Jadi awalnya itu kan memang 10 tahun yang lalu itu belum banyak yang seperti ini Hmm. di dunia entertain baik Medan maupun Jakarta. Hmm. Setahu gua ya. Jadi 5 tahun ini aja yang banyak seperti itu. Iya. Ya kan? Iya. Jadi 10 tahun yang lalu itu memang di awalnya itu kabaret itu tidak banyak. Akhirnya kenapa gua memilih kabaret itu karena memang mungkin dari dulu gua ada keinginan menjadi public figure atau artis ya. Hmm. Oke. Jadi dulu waktu SD, SMP ya kan belum banyak sosial media, Mm-mm. TV belum ada seperti sekarang. Punya impian lah jadi artis lah ya Iya. pokoknya. Jadi banyak yang keinginan-keinginan ke sana gitu loh. Mm-mm. Sampai akhirnya bekerja di travel ini ketemulah dengan Bos. si bos yang Bos. satu ini Ya. dan kebetulan dia membaca karakter Karakter. gua gitu loh. Mm-mm. Jadi dia bilang, "Den, yuk kita lucu-lucuan yuk di acara wedding yuk," seperti itu. Hmm. Jadi apa ini Cie? Oh, lu coba jadi caboheng Hmm. atau jadi banci, Iya. dia bilang gitu. Oh ya cocok juga gitu loh. Lu ada semuanya propertinya? Oh ada. Mulai dari situ awalnya. Dia dandanin gua, wignya yang ala-ala, bajunya yang selebor-selebor. Jadi itu berjalan kurang lebih setahun 2 tahun. Mhm. Dan tidak hanya di Medan. Kebetulan dia bisa bawa gua sampai ke Hong Kong untuk peran Miss Cincin. Hmm. Yang kalau dilihat memang bukan profesional ya, maksudnya yang seperti memang banci yang looksnya cantik, bukan, memang yang selebor, yang hancur-hancuran, Yang hancur. Yang lucu lah. yang lucu lah, yang kayak Ah, badut ya waktu Ya. itu. Jadi itu yang membuat orang senang dengan celotehan gua juga Hmm. sewaktu itu awal karirnya Oke, Ya. dari itulah ya, dari bos lah. dari bos Intinya. itu. Itu udah nikah? Itu Waktu itu? belum. Itu Nah, belum, oke. ya jadi sewaktu gua bekerja di travel itu kan bekerja sambil bekerja juga di entertain. Mhm. Akhirnya gua mendapatkan job di salah satu anniversary ya. Mhm. Akhirnya ketemulah dengan perempuan yang cantik ini. Asik. Ya, dia Dengan melihat, peran warung waktu itu? ya, Oke, siap. dia melihat gua itu aneh. Di waktu acara malam itu dia lihat gua aneh. Besoknya setelah gua mau balik ke Medan, dia melihat gua dari bawah. Gua di bus ya. Hmm. Dia hai gitu. Hmm. Mungkin dia mau kenalan waktu itu ya. Hmm. Cuman gua kasih aja nomor HP gua melalui asisten gua waktu itu. Hmm. Setelah itu besok-besoknya dia Mulai chatting. chatting. Akhirnya kita ketemu. Habis itu pulpen jatuh, sama-sama pegang gitu. Enggak, Asik. enggak. Kebanyakan nonton film Korea. Iya, kebanyakan bensu. Terus akhirnya ketemu dia bilang, kamu waktu itu dia heran ya. Waktu itu dia heran kenapa kamu mau berperan sebagai banci. Denny, dia bilang kayak gitu. Karena saya hanya untuk mendapat uang, Hmm. hanya untuk profesional. Oh, seperti itu, iya. Iya, Bukan karena kamu suka ya? bukan. Kamu pernah nggak berperan sebagai banci ini membuat kamu jenuh, kesel? Sebenarnya saya itu nggak pengen, cuman karena kepikir uangnya aja terpaksa saya buat ini. Pernah nggak selama puluhan tahun terpikir Enggak. seperti begitu? Enjoy. Biasanya sih begini ku. Awal pertama kali mau jadi itu memang mungkin agak susah untuk melangkah. Setelah jadi biasanya menikmati.
Apalagi kalau sudah mulai dikenal orang mungkin ya. Ya. Mulai menikmati. Malah mungkin pada saat sekarang disuruh Papa Denny ini suruh dia nge-MC dengan gaya cowok mungkin agak susah sekarang ya. Lebih susah ya. Karena memang orang mengundang gua tuh memang penuh dengan kegilaan, dengan pakaian dan celotehnya seperti itu. Iya, udah mulai menjiwai. Iya. Bukan mulai, memang sudah. Memang sudah menjiwai. Seperti itu. Akhirnya kita berkenalan 2 tahun. Akhirnya dia mensupport. Karena ini memang pacaran lah 2 tahun. 2 tahun pacaran. Okay. Dia mensupport. Boleh tahu nggak asalnya mana itu? Maksudnya istri ini orang Medan juga sih. Orang Medan juga. Ya. Oh, Chinese ya, suku Chinese. Tapi mama saya juga Chinese ya. Tapi tadi kamu bilang pas kamu mau pulang ke Medan dia cari kamu. Kita itu show-nya di luar kota, di luar Medan. Oh, dia tamu. Dia juga orang Medan juga. Dia sama-sama pas mau pulang gitu. Benar. Ya. Oh, okay. Jadi dia lihat gua tuh kan di panggung ya, di stage. Oh, begitu lihat di luar panggung kok beda. Jadi keinginan tahunya itu dia bawa dan dia undang ke kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita ketemu sampai akhirnya dia ngobrol. Kenapa kamu memilih pekerjaan seperti ini? Karena saya enjoy. Uangnya kencang, why not, seperti itu kan. Travel juga jalan, oh gitu ya. Dan untungnya wanita yang satu ini mengerti dengan profesi gua yang bukan orangnya yang kampungan seperti itu. Iya. Jadi gua merasa bersyukur mengenal ini perempuan ya, mengerti dengan profesional kerja dan bisa menerima apa adanya. Dan waktu itu keluarganya belum menerima karena memang status sosial yang berbeda. Seperti itu. Jadi status sosial berbeda, agama yang berbeda, ekonomi yang berbeda, itu menjadikan pro dan kontra ya di pihak dia. Gitu. Jadi akhirnya karena memang dia orangnya open mind. Ya, open mind dan tidak berpikir yang sempit. Akhirnya dia pelan-pelan memberikan informasi ke pihak keluarga bahwasannya Denny ini sebenarnya nggak seperti yang kalian lihat di panggung sehari-hari. Ya, seperti ini. Seperti itu. Dan terakhir diterima. Dan akhirnya diterima dengan ya mungkin susah payah ya, orang tua mana ya. Kalau bisa kamu cari yang suami yang normal, kenapa sih? Dalam arti kata pekerjaan ya. Ya seperti itu. Jangan sampai di belakang ada jadi bahan bicaraan orang mungkin. Benar. Ya. Takutnya begitu ya, malu. Benar gitu. ya. Karena kan nggak semua orang yang mengerti dunia. Selisih berapa umur? Dia lebih tua setahun dari gua waktu itu. Ya. Oke, jadi kita skip yang pribadi. Oke. Skip yang pribadi. Ya. Skip yang pribadi. Ke poin. Yep. Nah, apa nikmatnya berperan sebagai banci atau warung? Warung itu nikmatnya gini. Jadi karena memang dari awal itu orang ataupun klien gua tuh yang kenalnya memang seperti ini, menjadi satu tanggung jawab untuk bisa menghibur di setiap acara yang mereka mengundang. Gitu acara apapun lah. Acara apapun. Dan pernah 1 kali, 2 kali, 3 kali gue coba merubah image. Pak, saya sekali boleh pakaian ini nggak? Oh enggak, jangan, kamu tetap seperti ini. Memang kamu tetap seperti warung. Jangan dirubah, maksudnya gitu ya. Jangan dirubah. Kalau kamu tidak seperti warung, mendingan saya pakai MC lain. Seperti itu. Oh iya ya. Dan semua ya itu kalau dihitung 100%, 90% orang yang telah mengundang gua di setiap event itu mereka sangat menghormati tugas gua. Mengerti. Ya, itu lain kalau orang yang tidak mengerti ya. Wah, ini warung ini pasti di luar pekerjaan seperti itu juga. Tapi karena gua jiwanya selebritis ya, jadi gua nggak peduli. Malah gua suka digosipin orang. Makin terkenal ya kan. Makin terkenal ya. Seperti itu. Tapi lu orangnya dari dulu ya, pertama kali gua kenal lu ya. Lu itu kelihatannya orangnya sangat happy. Fun. Iya. Tapi gua nggak tahu sih kalau di belakang itu mungkin lu menyimpan banyak sesuatu yang sangat sulit diungkapkan kepada. Tapi biasanya memang begitu, orang yang ceria, ditunjukkan ceria, tapi kesedihan di belakang biasanya. Iya. Ya,
Kesedihan pasti adalah ya, kesedihan dalam arti kata di waktu itu apakah keluarga-keluarga yang tidak mensupport ini bisa enjoy dengan tugas gua seperti itu. Apalagi kalau job mana tahu pas mulai berkurang, ya kan, pemasukan sudah berkurang, kita pikirannya jadi negatif. Bisa ada pikiran gitu ya. Takutnya entah saya masih bisa seperti ini kah? Ya, seperti itu kah ya? Mempertahankan saya punya ini umur tetap berjalan, ya kan? Iya. Udah makin keriput. Tapi untungnya kita makin tahun makin banyak klinik kecantikan yang bisa menutup keriput ya. Wes. Ya. Ini mau promosi nih. Kayaknya sih. Dulu waktu kenal giginya juga nggak gitu putih tuh dulu. Ini masih setengah-setengah. Ini sekarang ketawa setengah-setengah. Ya kan? Jadi saya masih tertarik nih dengan peran-peran sebagai warung ini. Korek terus ya. Pengen tahu nih, ada nggak cerita lucu dari Selama dulu berperan sampai sekarang nih? Satu cerita yang tidak terlupakan mungkin nih ya. Mungkin pas lagi MC tiba-tiba ada yang ngajak ngamar nih. Atau ada yang coba perkosa nih. Misalnya. Ya. Pas mabok-mabok. Ada nggak ya kan? cerita yang mungkin tidak terlupakan lah untuk Papa Denny sendiri? Tiga hal yang curi-curi mencium kamu mungkin ya. Atau memegang-megang. Oke. Kamu nggak pengen nih, ya kan? Dia apa? 3 poin yang Ben tadi sudah utarakan ya, dan John Paul sudah katakan. Satu yang tepat, satu saja yang tepat, yang lainnya tidak ada. Kalau mencium, malah gue yang mencium orang. Iya, orang bakal lari ya kan? Ya, orang bakal lari melihat seperti itu ya. Kalau memegang-megang itu welcome. Ya kan kebanyakan yang cowok yang megang gua kan. Ya, karena gua merasa sama-sama kan? gua nggak masalah gitu kan, karena gua dalam hati gua kan memang profesional, hanya luarnya saja itu yang membuat enjoy dalam pekerjaan. Seperti itu. Berarti tidak ada cerita yang orang berbahaya gitu, nggak ada lah ya. Chat atau tulis satu pesan. Bisa nggak malam kita kesini atau apa yang booking gitu, gua yang ada gua yang booking dia. Yang ada lu yang booking dia. Gua yang booking dia. Dia lebih kejam bro. Jelas Anda, gua yang booking dia. Iya. Lu berani nggak? Iya, benar. Jangan main-main. Jangan main-main, ya. Jangan pikir lu aja yang punya uang ya kan. Benar. Seperti itu. Jangan coba-coba. Ini Papa Denny nih. Ya. Dan orang melihat look gua tuh hanya selama 4 jam. Setelah 4 jam gua turun, mereka sudah nggak bisa lihat karakter yang gua peranin. Betul. Jadi mereka bayar gua selama event berjalan. Setelah event selesai, mereka nggak bakal melihat gua pakai bulu mata, gua pakai eyeshadow, blush on segala macam, itu nggak akan mereka lihat. Iya. Itu juga make up sendiri kalian? Dulu gua pakai makeup artis, tapi setelah gua pinter, akhirnya gua makeup sendiri. Dan orang bukan melihat dari cantiknya sebenarnya, dari lucunya. Sebenarnya itu. Celotehannya pas. Makeup satu acara perlu berapa lama punya waktu? 2 jam. Merubah dari muka yang sebenarnya seperti sekarang menjadi looknya perempuan itu cuma 2 jam. Tapi Papa Denny profesional bener. Iya. Kita MC yang beneran di acara event belum datang, dia udah hadir tuh. Pasti. Udah make up. Udah kayak IO gue ya. Nah kalau dari cerita kan udah cerita ada istri pastinya. Udah pastinya udah punya anak dong. Ya akhirnya 2 tahun kita berkenalan, akhirnya menikah lah ya. Jadi waktu itu gue kayak nggak percaya dalam hidup gue sendiri. Itu waktu umur 26. Karena waktu itu gue nggak merasa gue menikah muda. Gue nggak mau menikah muda. Karena gue masih asik dengan pekerjaan. Dan ada sih yang perempuan mau sama gue. Waktu itu dalam pikiran, ya kayaknya nggak ada lah perempuan yang mau dengan tingkah laku gue seperti ini, dengan ekonomi gue yang seperti ini gitu loh. Kalau bisa dikatakan istri gue itu lebih mapan dari gue, ya. Dia punya titel ya. Tapi karena dia sudut pandangnya melihat gue itu dasarnya cinta, itu semuanya bisa disampingkan lah. Tapi kalau menurut saya ya, kamu itu kalau laki-laki, kalau dari pandangan laki-laki ya, menurut saya kamu itu kan bukan tipe yang ganteng, bukan. Tapi kamu menarik ya. Menurut saya, kamu ada daya tarik sendiri. Oh ya. Menurut saya ya, menurut saya. Jadi kalau orang bilang itu nggak semua laki-laki itu ganteng itu pasti menarik. Jadi orang mungkin lihat kan, dia mungkin bisa bosan gitu maksudnya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita
bersahabat pun, ya, apalagi serumah kayak keluarga begitu kan, ada orang membosankan. Benar sekali. Iya kan, saya bersama kamu itu terlalu lama, saya bosan. Iya kan, kamu nggak ada humornya, kamu nggak bisa buat saya bahagia atau sebagainya. Bisa loh, iya kan. Kita peran sebagai orang tua juga sama, kita peran sebagai teman juga sama, betul nggak? Iya kan. Jadi kalau kayak kamu itu saya rasa baik sih orangnya sih. Mungkin kalau teman, sahabat, orang jangan bilang istri, teman, sahabat. Mungkin kalau kumpul dengan kamu, mungkin kamu bisa best. Ya, amin. Ngobrol-ngobrol bisa buat orang senang. Itu nggak semua orang punya loh. Itu satu talent yang luar biasa sih menurut saya sih. Iya kan? Sih, namun dari saya pribadi sih, saya mau motong dulu nih. Tadi kan ceritanya istrinya cinta nih sama dia nih. Kamu sendiri cinta nggak sama istri sendiri? Di umur 26 pastinya tadi gue udah katain ya, udah katakan belum berkepikiran untuk menikah. Apalagi menyukai dengan perempuan. Bukan berarti gue nggak suka perempuan. Mengerti. Ya. Jadi, belum waktunya lah ceritanya. Belum waktunya karena masih pengen main-main, pengen kerja begini begitu. Belum fokus lah. Belum fokus karena memang pergaulannya juga teman-teman gue juga gila semua. Gila semua ya. Tetapi setelah gue pikir-pikir, ini ada satu wanita yang cantik satu ini merelakan mulai dari semuanya. Mulai dari mental, semuanya untuk gua waktu itu, kenapa enggak gitu loh, kenapa enggak untuk menjalin pacaran dan akhirnya serius selama 2 tahun. Kita pacaran cuma 2 tahun. Setelah itu kita menikah. Seperti mimpi bagi gua dalam hidup gua gitu loh. Ada wanita yang menyenangi orang seperti gua apa adanya gitu loh. Kalau orang yang mungkin berpikir yang normal itu nggak akan kepikir seperti itu gitu loh. Rata-rata pasti cari cowok yang mapan, tidak yang seperti profesi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi Tuhan kirimkan gua dan akhirnya kita bertemu seperti itu. Itulah namanya jodoh ya. Jodoh. Dan didasarkan cinta, bukan hal yang lain. Materi atau sebagainya. Kalau materi memang gua nggak ada apa-apanya waktu itu ya. Namun punya cerita masalah istri, anak dan keluarga. Di depan ada rumor nih. Saya kan kenal Papa Denny ada di pentas sebenarnya. Kalau secara pribadi mungkin saya tidak kenal sama sekali. Jadi ada rumor di depan katanya Papa Denny berpisah nih dengan istri. Saya juga gak tahu kenapa ya kan. Bercerai, berpisah atau kenapa ini? Anak 2 ya. 2 tahun menikah langsung kita dapat anak pertama namanya Alvaro Hendrawan, dan yang kedua Devin Hendrawan. Itu selisih 1 tahun. Jadi mereka lahir di 2002 dan 2003. Kita ada 10 tahun bersama. Tadi Bensu bilang setelah merit. Kalau sampai sekarang harusnya kan udah 18 tahun ya untuk merit ya. Kalau hitung sampai sekarang. Ya, jadi memang selama kita menikah itu tidaklah sempurna yang kita rasakan waktu pacaran selama 2 tahun. Yang kemana kamu, Denny? Jangan seperti ini, jangan seperti itu. Pasti ada yang namanya adu mulut ya. Iya, itu udah biasa. Dan gua orangnya yang memang apa adanya. Nah, kamu ketemu saya, coba lihat backgroundnya seperti apa. Itu yang membuat dia reda. Kan kamu tahunya saya seperti ini. Jadi kamu nggak bisa untuk mengorek masa lalu dengan kejadian yang ada. Alasan untuk membuat satu kericuhan di rumah tangga. Semua didasari hal yang sampai saat ini adalah yang real aja. Kalau kamu bosan, kalau kamu nggak suka, kamu to the point sama gua. Gak usah ditutup-tutupin. Kalau kamu jenuh, kalau kamu malu, kamu apa segala macam, kamu terus terang. Tapi alhamdulillahnya memang cinta yang mendasari kita. Dan akhirnya 10 tahun kita berumah tangga. Tahun ke-8 istri gua nih mengidap satu penyakit. Ya, jadi itu di tahun 2014. Jadi dia mengidap satu penyakit, divonis. Akhirnya di 2 tahun ke depan dia pergi, meninggalkan kita. Berpisah gara-gara meninggal. Iya, seperti itu. Berarti Miss KD ini udah 5 tahun terakhir ya bersama anak-anak ya, tanpa ibu di rumah berarti ya. Tanpa istri. Dan memang kembali lagi gue selalu bersyukur kepada Tuhan, karena walaupun saya memiliki ataupun orang-orang melihat
ini kayaknya nggak bisa jadi peran ibu ya, peran perempuan. Tapi Tuhan memberikan gue multi talenta, tidak hanya di panggung tapi di kehidupan sehari-hari. Bisa jadi bapak, bisa jadi ibu, semuanya bisa. Jadi ya mungkin anak-anak juga bisa melihat bapaknya ini ada seperti seorang ibu seperti itu. Mengerti. Ini namanya power of love. Power of love. Ya, karena kamu mencintai anak-anak kamu, akhirnya tanpa sengaja talenta itu keluar semua, ya kan? Nah, setahu kita semua pastinya John Paul Overs juga pastinya tahu, menyadari bahwa kehidupan kalau kita cuma single parent itu pastinya sangat-sangat sulit. Ya. Ada terpikir lagi nggak untuk Papa Den ini mungkin cari istri baru atau pendamping untuk menemani atau hidupnya? Mungkin setelah kejadian itu ada beberapa teman yang tahu pengen masuk ke dunia kamu kembali. Oke, kalau gua pribadi kayaknya nggak bakalan menikah. Jadi gua akan maksudnya habis udah cinta mati nih maksudnya. Ya, karena menurut gua harus kerja keras untuk 2 anak. Seperti itu ya. Jadi pekerjaan gua bukan yang memang bisa selamanya. Jadi pekerjaan gua ini pekerjaan yang ada batas waktunya, batas umur dan segala macam ya. Jadi gue berpikir gue untuk konsentrasi membesarkan anak-anak. Jadi di waktu istri gue itu meninggal ya, meninggalkan kita itu anak-anak masih 1 SD. Ya satu SD, 1 mau SMP kalau nggak salah ya. Jadi memang masih kecil sekali. Jadi memang banyak sekali biaya. Dan di detik-detik terakhir istri saya ini mau pergi, dia berat. Gue ingat waktu itu seminggu sebelum kepergian dia, gue di Thailand. Kakak dari istri gue menelepon dengan susah payah untuk disuruh kembali ke Medan karena memang mungkin adalah kondisinya udah kondisi agak kritis mungkin. Ya, kepengen sekali bertemu. Dan akhirnya gue pulang dan kita akhirnya bertemu ya di rumah sakit. Dan gue melihat dia bukan kayak, maksudnya dia sangat berat untuk pergi karena dia nggak bakalan bisa melihat anak-anaknya. Ya, benar. Karena dia tahu ya pekerjaan gue ya. Jadi selama ini kan istri gue yang berperan ya, mengurus semuanya, ekonominya, semua yang lebih dari gue kan. Jadi dia beratnya ke situ. Jadi di detik-detik terakhir sebelum dia pergi, gue bisikin, gue bilang, "Ma, kamu pergilah. Kita semua sudah ikhlas." Gue bilang seperti itu. Aku akan bekerja sekuat tenaga untuk anak-anak kita. Gue bilang seperti itu. Kamu pergi, kamu yakin itu semua sudah ada yang atur. Gue bisikin di telinganya. Dan di detik itu dia melihat kedua anak gue. Akhirnya dia pergi dengan tenang. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, semuanya didengar oleh Tuhan. Rezeki tidak putus-putus hingga anak gua sudah gede. Sudah gede sekarang sampai ya. Tahun 2020. Oh, berarti sekarang yang umur yang pertama udah 18. 18. Ya, 18. Ya, nah, saya ada pertanyaan lagi nih. Jadi anak-anak ini sudah sampai umur 17 sampai 18. Ya. Pernah nggak mereka merasa malu punya orang tua seperti kamu? Ya, di masa SMP ya, yang anak nomor 2. Karena nomor 2 itu lebih anaknya lebih bisa cerita daripada anak pertama. Ya. Jadi tiba-tiba gua dengar kok ada yang berantem di sekolah. Gua tanya, "Kenapa berantem?" Dia mungkin malu bilang sebenar-benarnya. Jadi gua akhirnya dengar informasi ternyata di sekolah diejek papanya banci. Jadi gue bilang langsung ke Devin ya, anak gue yang kedua. Devin, kamu sebenarnya kalau mendengar seperti itu, kamu jangan marah. Kalau kamu marah berarti benar-benar papa kamu banci. Dan dia mengatakan orang itu orang yang nggak paham dengan kehidupan kita seperti itu. Karena kalau gue jelaskan yang sedetil-detilnya si Devinnya ini juga nggak mengerti karena masih anak-anak ya waktu itu ya. Jadi yang memang yang bisa dia terima saja di logika dia. Jangan kamu memukul anak orang karena kamu mendengar kata-kata ayah kamu banci. Kalau kamu marah berarti benar-benar papa kamu banci. Dari situ gua terus katakan ke anak yang pertama, kedua juga.
seperti itu. Kadang-kadang kan anak-anak usil ya, Ya, tahu udah dari mana biasa. gua nggak tahu, Ya. dari TV atau dari mana ya. benar. Tapi Ya. udah biasa lah itu. Udah Anak biasa. saya juga begitu kok. Teman sekolahnya bisa bilang gitu. Ya. Tukang bakpao katanya. Tapi Iya. anak gua fine Fine aja ya. Ya pertama kali dia orang bisa kayak ngerasa mungkin ya, Ya. dari rautnya apanya, saya bisa merasakan dia orang kayaknya malu. Oke. Kayaknya. Tapi pelan-pelan saya bilang sama dia nggak perlu malu. Saya Iya. bilang, iya kan. Benar. Nah, akhirnya terakhir, ya kalau ditanya bapak lu tukang bakpao, memang iya. Dan Bakpao akhirnya saya jompau. dan akhirnya bangga ya. Bangga Ah, dong. punya Bangga. orang tua seperti John Pao ya. Iya. Oke, Oke, kita ya. yang serius-serius kita buang dulu. Ya. Kali ini saya ingin kasih pertanyaan terakhir Ya. dari Bensu sendiri. Ini saya penasaran soalnya. Soalnya saya kenal Papa Denny kan memang udah begini kan. Betul. Ya. Perilakunya udah begini. Ya. Dalam arti udah menjiwai, mendalami peran ini udah lama lah Benar. pastinya. Ya. Bisa nggak sosok Papa Denny yang selama ini normal setelah berperan sedemikian ya, Ya. Puluhan tahun. jadi berpikiran ataupun terlalu menjiwai, Ya. saya jadi banci beneran? Gak bisa. Nggak mungkin. Atau ingin pernah kepikir mencoba? Mungkin. Enggak. Iya kan, bisa ada Banyak kayak di begitu. luar sana, apalagi customer gua, lu operasi tete. Oh iya, gua malah lucu ya, gitu. Jadi aneh aja gitu loh, gitu. Jadi makanya orang yang bisa memahami diri gua itu hanya orang yang mengerti, benar-benar mengerti. Makanya gua senang, ya. Gua gembira karena makin digosipin gua, makin gua happy. Gitu. Berarti inti pembicaraan dari hari ini adalah Papa Denny ini biarpun mungkin. udah berperan lama Ya. menjadi banci, Ya, tapi tetap masih menyukai wanita. iya dong. Bener ya? Ya. Berarti Benar ya? Ya. kalau yang pernah kita dengar gosip, orang bilang Denny itu homo. Ya. Ya kan, mungkin dia hanya tameng dan sebagainya. Benar, iya. Misalnya kan. Benar, pasti ada iya. yang ngomong Pasti. begitu. Itu ada udah yang ngomong pasti. begitu. Makanya Itu udah pengen pasti ya. klarifikasi nih. Pasti. Pasti kan ada yang cerita seperti begitu. Pasti. Ya kan. Pasti. Maka itu jawaban dari Gua sendiri. kalau Denny. Gua senyum aja. Gitu. Kalau ada orang ya, banci lo. Apa kau bilang? Dia marah. Gitu Ya. kan. Ngapain marah? Orang kita bukan banci. Banci itu hanya di panggung. Show. Lu bolu ya, nggak bisa undang gua. Woi, Nah, ini iya. bener loh. Betul. Hah, Ini lu bener, bilang ya gua banci, lu bisa bayar gua berapa? Itu hanya orang yang kampung yang ngomong seperti itu, orang yang swapakau. Jadi gua menyikapinya hanya happy, makanya gua happy. Gitu I loh. see. Happy gitu loh. Dan kita dibayar memang show. Show. Bukan dibayar untuk buat yang enggak. Bukan. Ya kan? Dan gua bisa semua karakter. Di saat Merry Christmas gua jadi dibayar jadi Santa Santa Claus. Claus, jadi Santa Claus. Di saat gua jadi Halloween, gua jadi setan, gua jadi setan. Di saat orang perlu banci, gua jadi banci. Iya. Ya, jadi gua bisa semua untuk itu gitu loh. Karena gua senang dengan panggung, enjoy. Iya. Jadi kalau orang bilang oh banci, Homo. homo, ini itu urusan dia. Gitu. Biar aja dia ngomong kayak gitu. Urusan mulutmu dengan Tuhanmu. Kan capek. Betul. Kan capek dia kan kan capek kan lama-lama. Benar. Cuman waktu anak-anak kecil gua yang takutnya anak-anak yang dengar yang enggak. Iya. MC banci. Itu Denny banci. Nah, jadi waktu berjalan sama anak-anak itu memang yang Agak sulit ya. Ya untuk di tempat umum gua takutnya seperti itu. Karena anak-anak takutnya belum bisa menerima. Iya. Apalagi kalau seperti kayak sekarang mungkin anak dia udah gede bro. Dia kalau Ya. di luar, iya kan, dia jalan kan dengan gaya dia mungkin ada lupa kan, masih tampil dengan Karena gaya terlalu banci menjiwai. ya, Iya, itu kan, itu bisa dibilang, wih gila nih banci bawa anak Berondong. Pasti Iya. bisa Iya. loh. Iya kan, kayak contoh kita orang aja ya, anak kita kan udah besar juga nih. Iya. Kadang-kadang kita peluk anak kita, kadang kita lupa anak kita udah besar. Gua Iya bagus. kan? Orang bilang ngecek bawa anak ini Berondong. gadis. ya Bagus. kan? Gua senang. Ini berondong gua. Kan dia gini, dia berhasil berhalu-halu. Ini Tubang bawa berondong. Iya. Biarin aja gitu loh. Bagus. Iya. Gua senang digosipin sih intinya. Makin digosipin makin gua Itu- senang gitu loh. itu poinnya. Iya, makin kan? Itu poinnya sih. makanya gua suka yang siau-siau. Dan Iya. Copo Lover, saya yakin Iya. Anda semuanya pasti mengenal sosok warung ini. Iya. Papa Denny yang saya Wah. kenal. Hidup itu memang harus bahagia. Bahagia. Yes. Iya. Be yourself.
Itu yang asik pastinya. Betul. Terakhir, Ya. Papa Denny, boleh dong kasih pesan khusus untuk John Paul Lovers. Ya, pesan-pesannya untuk kalian yang mungkin menyerupai profesi seperti gua ini ya, jangan malu dan mungkin kamu bisa menjadi diri sendiri supaya kamu bisa berhasil ke depannya seperti itu. Asik. Ya. Benar Luar biasa. sekali. Tapi sebelumnya mungkin ada tambahan lagi Itu dari saja. KD? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya mau dong suruh anak-anaknya udah datang ya, anak yang pertama. Oh ya, ya. Anak pertama atau kedua ya? Pertama. Pertama. Anak sulung. Bisa nggak mungkin kasih beberapa pesan Statement lah mungkin. Oke. Yuk. Sini. untuk papa tersayang. Iya, sini. Bukan untuk Iya. John Paul Lovers, untuk papa tersayang. Oke. Mungkin selama ini ada di dalam hati yang belum pernah diungkapkan. Iya. Wih. Iya kan? Untuk papa tercinta. Oke. Ayo, boleh. Mic-nya Bisa ada pakai mic-nya? mic-nya ini mungkin bisa. Oke. Kemarin juga boleh. Mhm. Langsung saja. Oke, sip. Kenalin dulu kayaknya ya. Namanya siapa? Nama Alvaro. Alvaro. Ini putra sulung. Putra sulung ya. Putra Ya. sulung. Yang sempat waktu SD nanya kamu ya. Berantem itu ya. Enggak, yang kedua. Oh, yang kedua. Oh, Ini yang pertama. Ya. Ya. Ini yang katanya nggak jarang berbicara. Jarang bicara. Jadi ini kesempatan terbaik. Ini kesempatan untukmu. kamu. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk papa tercinta. Bisa lebih dekat. Untuk menanggapi papa bilang tadi sih, saya nggak pernah malu juga sih. Karena dari dulu saya emang anaknya mungkin bergaulnya dengan orang yang tepat, jadi open mindednya juga cepat gitu. Jadi untuk saya malu itu untuk malu untuk diri sendiri aja paling gitu. Tapi kalau orang ngejek nggak apa-apa gitu. Cuman kan papa juga ngasih tahu ngapain malu gitu. Ya udah, jadi bisa dibilang kelas 3 SD saya sudah lost gitu. Dan mensupport. Talk to my hand gitu. Support pastinya. Iya, support selalu gitu. Dan saya juga senang papa saya kayak gini. Jadi enak ya papa lu masih muda gitu. Wah, kira itu abang lu loh gitu, koko lu gitu Wih. sih. Gitu. Karena kita jalan selalu gini-gini Iya. gitu. Oh. Karena happy. Gitu. Ya. Iya. I Seperti see. itu. Jadi ada kata-kata untuk papa mungkin. Untuk ya kan? papa sih di usia yang sekarang kalau bisa agak dikurangi agak rasa-rasanya, jadi bisa tegas. Dia tegar takut terus. mana tahu kan pas show. Ini tulang-tulang udah agak-agak keropos. Apalagi kadang-kadang pas show itu pakai High apa, heel. iya, itu Iya. agak memang agak Jungkir apa sih? balik agak ekstrim Iya, kan. agak ekstrim kan. Kadang gelap-gelap lagi Ya, kan. tapi kalau untuk komedi di verbal masih oke Oke. sampai sekarang. It's okay. Asik. Peluk papanya Pastinya. dulu dong. Weh. Thank you, Baro. Terima kasih untuk Warung Koko KD. Kade, thank Papa you Denny, very terima much. kasih sudah hadir, dan juga Ya. Alvaro Sama-sama, tadi ya. Bella. Terima Thank you. kasih. Thank you so much. Sukses Share, terus. share. Sehat terus. Kamsahamnida. Dan semangat Wih, terus. kamsahamnida. luar John Paul Lovers tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Jangan lupa full videonya di YouTube John Paul Channel. Oke, sampai jumpa. Bye bye.